Halo teman-teman, balik lagi di channel Wan Ardika, channelnya para dropshipper dan pengangguran. Di video kali ini saya akan bahas mengenai sumber income online yang bisa teman-teman coba ketika masa-masa seperti ini. Jadi di mana masa teman-teman tidak diizinkan kerja karena harus stay at home atau work from home. Nah, ini ada beberapa alternatif yang bisa teman-teman coba untuk mendapatkan penghasilan secara online. Apa saja itu? Kita simak video berikut ini. Oke, jadi masa krisis seperti ini ya, karena wabah pandemi corona, akhirnya mau nggak mau banyak orang harus stay at home. Jadi belajar dari rumah, kerja dari rumah. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru banget atau belum pernah terjun di dunia online, teman-teman bisa memilih sebenarnya ada banyak sih, teman-teman bisa pilih jalan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini saya rangkum beberapa yang saya bilang agak mudah untuk menjalankannya. Seperti ini ada niat atau serius untuk menjalankan bidang tersebut seperti itu. Oke, saya akan rangkum dalam sebuah slideshow, yaitu sumber income di saat pandemi, yaitu work from home. Jadi apa yang bisa teman-teman pilih? Nah, di sini ada beberapa alternatif sumber income yang bisa teman-teman coba untuk mendapatkan penghasilan secara online seperti itu. Nah, yang pertama adalah tentu saja adalah dropship atau jualan online. Jadi teman-teman bisa jualan online ya, baik dengan cara gratisan ataupun berbayar. Tentu saja sekarang banyak banget produk-produk yang bisa teman-teman jual, baik menggunakan media sosial, menggunakan website, menggunakan YouTube, dan yang lain sebagainya. Jadi media sosial dan segala macam itu adalah sebuah alat yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan namanya jualan online. Produk-produk yang bisa dibilang lahir ya produk-produk kesehatan ya, seperti hand sanitizer, masker. Kalau mungkin teman-teman masih dapat stoknya seperti itu, habis itu produk-produk kesehatan. Nah, meskipun mungkin sekarang yang namanya pengiriman mungkin agak lebih lambat karena beberapa daerah udah mulai di lockdown seperti itu. Tapi ini juga bisa teman-teman coba untuk mendapatkan penghasilan secara online ya. Mungkin nggak saat ini, tapi untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah nggak bisa masuk kerja lagi, teman-teman bisa coba jualan online seperti itu. Ada banyak banget ilmunya, dan di channel YouTube ini saya sudah bahas cara jualan menggunakan Facebook Ads seperti itu. Nah, yang kedua adalah jualan jasa. Contoh websitenya adalah di Fiverr ya. Jadi teman-teman yang bisa mempunyai sebuah keahlian, teman-teman bisa jual secara online keahlian tersebut seperti itu. Sebenarnya banyak banget yang bisa teman-teman jual. Misalnya teman-teman bisa apa? Teman-teman bisa bikin video animasi, teman-teman bisa desain, atau mungkin teman-teman bisa bikin website, bikin font ya seperti itu. Jadi teman-teman bisa jual online. Oke, saya akan coba buka yang namanya Fiverr. Nah, ini. Jadi Fiverr ini saya sudah pernah coba dulu waktu awal-awal saya terjun di dunia bisnis online ya. Tahun berapa ya? Tahun 2015 sih kalau nggak salah. Ya, jadi dapat penghasilan juga sampai $200. Jadi teman-teman bisa jual jasa, dan itu banyak. Harganya bervariatif, dimulai dari $5 ya. Dan ini gratis teman-teman. Gajiannya kalau nggak salah pakai PayPal pada waktu itu. Nah, teman-teman yang punya jasa, teman-teman bisa coba menjadi seller, become a seller di sini. Jadi teman-teman bisa menjual jasa yang pengen teman-teman jual. Teman-teman sebagai apa nih? I'm a writer, I'm a developer, designer, musician, voice over artist, social media marketer. Jadi banyak banget yang teman-teman skill yang bisa teman-teman jual secara online seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga adalah nge-YouTube. Jadi teman-teman bisa juga jualan via YouTube. Jadi YouTube itu bukan hanya buat AdSense ya, tapi teman-teman juga bisa jualan melalui media YouTube seperti itu. Jadi, dan ini gratis teman-teman. Kalau teman-teman sekarang kan work from home nih, full di rumah, teman-teman bisa punya banyak waktu untuk mulai membuat konten-konten dan di-upload di YouTube. Nah, mungkin nggak bisa langsung menghasilkan, tapi itu akan bisa menghasilkan nanti ketika memenuhi persyaratan dari YouTube seperti itu. Dan ini lagi booming sih, bisa dibilang booming. Dan saya pun yang mulai membuat konten-konten di YouTube seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah pasar modal, yang menurut saya ini sebenarnya mudah sih ya, mudah kalau mau dijalankan. Yang penting tahu ilmunya seperti itu ya, pasar modal. Jadi teman-teman membeli sebuah saham perusahaan, ketika harganya sudah untung, teman-teman bisa jual seperti itu. Jadi di pasar modal sendiri itu ada namanya untung dari menjual beli sahamnya, ada juga
untung dari dividen kalau teman-teman investasi. Nah, di saham ini ada dua, yaitu trading dan investasi. Dan sekali lagi teman-teman harus ingat bahwa ketika pengen terjun ke dalam dunia sesuatu, ya seperti mindset yang sering saya bagikan adalah harus tahu dulu ilmunya, belajar ke orang tepat, dan juga siap mengeluarkan uang untuk belajar ilmu tersebut seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu dulu ilmunya nih, jangan asal terjun. Misalnya mau terjun di mana, di pasar modal, ya teman-teman harus tahu dulu apa pasar modal itu. Jadi belajar dulu, nanti baru terjun. Kalau enggak ya teman-teman akan jadi korban. Jadi banyak orang bilang ini bukan suatu apa ya, judi misalnya, bukan judi sih sebenarnya, tapi kita nggak tahu aja ilmunya seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa hal yang bisa teman-teman coba seperti itu. Dan ini 3 dari 4 ini sekarang saya jalankan, yaitu secara dropship, saya punya YouTube, saya juga punya pasar modal seperti itu ya, jual beli saham. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini saya sedikit contohkan. Oke, coba ini ya. Nah, ini contohnya saya punya saham yang namanya Indofarma. Jadi ini adalah perusahaan farmasi. Saya beli pada tanggal 11 Maret ya. Itu harganya Rp725 per lembar sahamnya. Nah, habis itu saya jual tanggal tanggal 2 April, itu harganya jadi 1.115. Jadi keuntungannya itu sekitar 50% teman-teman ya. Jadi dari harga 9 juta saya dapatnya 13 juta. Berapa tuh? Sekitar 40%-an lah seperti itu. Jadi pasar modal ini sebenarnya bagus banget ya teman-teman, tapi ingat sekali lagi teman-teman harus belajar dulu sebelum terjun ke bisnis apapun, ke usaha apapun seperti itu. Jadi itulah salah empat sumber income online yang bisa teman-teman coba ketika teman-teman sekarang masih harus stay di rumah seperti itu. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Ingat sekali lagi, mindsetnya adalah sebelum terjun ke sesuatu apapun itu bidangnya, teman-teman harus belajar dulu. Habis itu belajar ke orang yang tepat dan juga siap untuk mengeluarkan uang untuk mempelajari hal itu ke ahlinya seperti itu. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.